Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desiana Maimakal. Saya dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di sini saya akan mereview 3 jurnal. Tujuan mereview jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi kemaritiman. Jurnal yang pertama, judul Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Yang menulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Pradini. Yang mereview saya sendiri. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergarap secara maksimal. Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari 2 wilayah yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap di DJPT 2014, produksi ikan demersal WPP RI 572 pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis paperek yaitu 10.202 ton atau 7,7%. Total produksi ikan demersal yang besarnya 131.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, di wilayah Indonesia Barat, Provinsi Sumatera Utara mencatat berdasarkan data statistik perikanan tangkap di DPJT 2014, produksi ikan demersal di WPP RI 572 tahun 2011, ikan yang paling tinggi yaitu paperek yang mencapai 10.202 ton atau 7,7%. Ikan demersal adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut atau danau. Yang termasuk ikan demersal yaitu kakap merah, paperek, mayung, kurisi, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2018, di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sibolga oleh Fitri Aryani bersama teman-teman. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan oleh Fitri Aryani bersama teman-teman. Hasil dan pembahasan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan. Jadi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di setiap pelabuhan perikanan harus memenuhi 22 fasilitas yang ada. Namun karena PPN Sibolga telah memiliki 18 dari 22 kategori fasilitas, maka pelabuhan perikanan PPN Sibolga digolongkan cukup baik. Kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hal ini didasarkan dari kategori yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.
Jurnal yang kedua, judul Analisis Sebaran dan Perubahan Ekosistem Mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Yang menulis Ayang Armelita Rosalia, Ishak Ariwan, Wildana Aprisal Arifin, Muhammad Renaldi Aprisya, Nurjana, dan Pardit Maulana. Yang mereview saya sendiri. Pendahuluan wilayah Indonesia yang memiliki daerah laut yang lebih luas daripada daratan sehingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Maka pengelolaan di bidang kelautan dan pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payau atau asin. Mangrove adalah pohon atau semak biasa yang membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat berlumpur payau atau pantai. Keluarga bakau mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies terbesar di daerah tropis. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tanaman obat, wisata bahari, faktor kesejahteraan masyarakat pesisir, tempat tinggal satwa liar. Diperkirakan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi dan sebagai pencegah abrasi pantai. Jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki laut lebih luas dari daratan sehingga memiliki garis pantai panjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Nah, tanaman mangrove berfungsi sebagai untuk melindungi pantai dari abrasi, menahan sedimen, penghasil oksigen, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan. Perubahan pada hutan ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fugasi lahan menjadi industri, permukiman, dan tambak, pencemaran limbah domestik dan limbah berbahaya lainnya, meningkatnya illegal logging dan eksploitasi berlebihan, meningkatkan laju abrasi sebesar 1.950 hektar per tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dan ancaman laju degradasi ekosistem mangrove di Indonesia yang tingginya mencapai 52.000 hektar per tahun. Kelebihan dan kekurangan mangrove. Kelebihan, selain pengaruhi limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu percepatan proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu. Kekurangan dari mangrove, rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, populasi dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan laut. Kawasan ekosistem mangrove di WPP 712 berpotensi terus mengalami tekanan terutama disebabkan oleh aktivitas dari area terbangun di Pulau Jawa dan penggunaan lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap menurunnya jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan perikanan, kerugian ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan ancaman bencana. 3. Judul Menggali Inovasi Teknologi dalam Memantau dan Mencegah Kapal Ilegal di Perairan Indonesia. Yang menulis Rosinton Pengabean dan Dina Yulianti. Yang mereview saya sendiri. Pendahuluan, penangkapan ikan IUU dapat terjadi di zona ekonomi eksklusif dan zona RWMO.
Indonesia dengan zona ekonomi eksklusif mencakup sekitar 7,9 juta kilometer persegi, memiliki salah satu wilayah maritim terbesar di dunia. Perairannya melimpah dengan sumber daya ikan komersial seperti tuna dan cakalang. Namun, pengawasan pengendalian laut yang tidak memadai di wilayah yang luas ini telah menyebabkan Indonesia mengalami tingkat aktivitas penangkapan ikan hiu tertinggi di dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) telah mendokumentasi banyak kasus penangkapan ikan ilegal. Misalnya pada tanggal 6 September 2021, KKP mencegat kapal penangkapan ikan ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Pada tahun 2021, KKP menangkap 135 kapal penangkap ikan, termasuk 88 kapal Indonesia yang melanggar peraturan dan 47 kapal penangkap ikan ilegal asing. Dari Malaysia 16 kapal, Filipina 6 kapal, dan Vietnam 25 kapal. Laporan menunjukkan bahwa penangkapan ikan hiu menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 101 triliun setiap tahun pada tahun 2014. Selama pandemi dari tahun 2020 hingga 2021, KKP menangkap 100 kapal penangkap ikan dengan biaya penangkapan ikan mencapai 30 triliun. Metode penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi peran teknologi baru dalam mengatasi tantangan penangkapan ikan ilegal. Hasil dan pembahasan. Teknologi keterlacakan meningkatkan keamanan maritim dengan menyediakan pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi, memastikan bahwa semua komponen rantai maritim saling terhubung dan interoperable. Interoperabilitas ini memungkinkan deteksi, atribusi, dan kualifikasi yang lancar terhadap aktivitas maritim yang berbahaya, bermusuhan, atau melanggar hukum, dengan mendukung proses pengambilan keputusan yang melindungi atau memajukan kepentingan nasional dan komersial. Teknologi ini berkontribusi pada peningkatan keamanan maritim. Mereka memungkinkan otoritas untuk memantau dan mengelola aktivitas maritim secara efektif, memastikan bahwa setiap ancaman potensial didefinisikan dan ditangani dengan cepat. Pendekatan komprehensif terhadap keamanan maritim ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tapi juga mendukung upaya global untuk memerangi aktivitas ilegal di laut, seperti penangkapan ikan hiu. Kesimpulan, untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, Indonesia harus memperkuat kerangka hukum dengan regulasi yang mendukung penerapan teknologi, pemantauan, dan penegakan hukum. Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional keamanan maritim dan penegakan hukum.